Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nabilah dengan NIM 231340165. Di sini saya ingin memaparkan materi terkait teori belajar sosial dari Albert Bandura. Nah, Albert Bandura adalah seorang psikolog asal Kanada. Beliau memperkenalkan teori belajar sosial pada tahun 1977. Teori ini menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatan terhadap orang lain, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Bandura percaya bahwa proses belajar ini melibatkan faktor kognitif, lingkungan, dan perilaku yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, kita belajar dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan dalam lingkungan sekitar kita. Eksperimen yang paling terkenal dari Bandura adalah eksperimen Bobodol. Dalam eksperimen ini, anak-anak menyaksikan orang dewasa memukul boneka Bobo dengan cara agresif. Setelah itu, anak-anak mengamati perilaku tersebut cenderung meniru agresi terhadap boneka yang sama. Eksperimen ini menunjukkan bahwa pengamatan terhadap model perilaku tertentu dapat mempengaruhi tindakan seseorang, terutama jika perilaku tersebut mendapatkan perhatian atau penghargaan. Bandura menjelaskan ada beberapa struktur kepribadian. Yang pertama adalah sistem self. Sistem self ini membantu seseorang berpikir, memahami lingkungan, menilai situasi, dan mengarahkan perilaku. Namun, self ini tidak langsung mengendalikan perilaku, melainkan menjadi panduan dalam proses berpikir. Bandura juga menekankan konsep determinisme saling mempengaruhi. Ini berarti pikiran, perilaku, dan lingkungan saling berhubungan. Yang kedua adalah regulasi diri. Regulasi diri itu kemampuan kita untuk mengatur diri sendiri supaya bisa mencapai tujuan. Nah, ada dua cara yang bisa kita pakai untuk mengatur diri, yaitu reaktif dan proaktif. Jadi kalau reaktif, kita langsung bertindak sesuai kondisi yang ada. Tapi kalau proaktif, kita sudah merencanakan langkah-langkah untuk masa depan yang lebih baik. Saat kita sudah hampir sampai ke tujuan, kita akan mencari tujuan baru yang lebih tinggi lagi. Dalam regulasi diri, kita juga bisa memotivasi dan membimbing diri sendiri supaya bisa lebih maksimal dalam usaha mencapai tujuan. Yang ketiga adalah efikasi diri, yaitu keyakinan kita tentang apakah kita mampu atau tidak untuk melakukan sesuatu dengan baik. Jadi bagaimana seseorang bertindak dalam situasi tertentu sangat dipengaruhi oleh pikiran dan keyakinan dirinya sendiri. Kalau dia percaya bisa melakukannya, dia cenderung bertindak lebih percaya diri. Sebaliknya, kalau dia merasa tidak mampu, dia mungkin akan ragu-ragu dan bahkan menghindari tugas itu. Bandura menyebut keyakinan ini sebagai efikasi diri, dan keyakinan tentang hasil yang diharapkan disebut ekspektasi hasil. Ekspektasi hasil adalah perkiraan kita tentang hasil dari tindakan yang kita lakukan. Nah, perbedaan antara efikasi dan cita-cita adalah cita-cita lebih ke harapan ideal yang ingin dicapai, sementara efikasi lebih ke penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Orang yang punya efikasi tinggi, yaitu percaya diri bisa menyelesaikan tugas dengan baik, cenderung lebih gigih dan tidak mudah menyerah karena mereka yakin bisa mencapai hasil yang realistis sesuai kemampuan mereka. Menurut Bandura, motivasi itu berasal dari dua hal. Pertama, bayangan tentang hasil yang akan datang. Dan kedua, harapan untuk sukses berdasarkan pengalaman kita menetapkan dan mencapai tujuan. Jadi, keyakinan kita tentang hadiah atau hukuman di masa depan bisa memotivasi kita untuk bertindak sekarang. Selain itu, menetapkan tujuan yang jelas dan menilai pencapaian diri kita juga bisa bikin kita lebih termotivasi. Bandura juga mengatakan, kita bisa mengembangkan standar pribadi berdasarkan pengalaman dengan orang lain seperti orang tua, guru, atau teman. Nah, ada 3 jenis penguatan dalam motivasi. Yang pertama, penguatan vikarius. Ini terjadi ketika kita melihat orang lain mendapat penguatan, dan kita merasa termotivasi untuk berusaha agar bisa seperti mereka. Yang kedua, penguatan yang ditunda. Ini adalah keyakinan bahwa meskipun kita belum mendapat penguatan langsung, kita percaya akan ada hadiah di masa depan jika terus berusaha. Yang terakhir, tanpa penguatan. Dalam hal ini, kita belajar dan berusaha hanya karena keinginan pribadi, tanpa perlu ada hadiah atau dorongan dari luar. Jadi, inti dari teori belajar sosial adalah kita nggak cuma belajar dari pengalaman pribadi, tapi juga dari apa yang kita lihat dan alami di sekitar kita.
Kepercayaan diri kita atau efikasi diri berperan besar dalam motivasi kita. Karena kalau kita yakin bisa, kita cenderung lebih berusaha. Selain itu, faktor lingkungan seperti orang tua, guru, dan teman-teman juga punya pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan cara kita menilai diri sendiri. Intinya, kita bisa belajar banyak dari interaksi sosial dan bagaimana kita memberi penilaian terhadap diri sendiri. Kalau kita terus menjaga keyakinan positif dan menetapkan tujuan yang jelas, kita bisa terus berkembang dan mencapai hal-hal besar. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.